Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi. Pada video kita kali ini, nanti kita akan bersama-sama belajar materi produk kreatif dan kewirausahaan atau biasa disingkat dengan PKKWU. Kompetensi dasar pada video kita kali ini yaitu kompetensi dasar 3.2 tentang menganalisis peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Bagian pertama. Nah, pada KD 3.2 ini nanti kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama langsung saja, teman-teman semua, peta konsep pembelajaran. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang peluang usaha. Nah, peluang usaha sendiri itu biasanya berasal dari sebuah inspirasi. Inspirasi bisa berasal dari sumber internal dan bisa juga berasal dari sumber eksternal. Dengan adanya inspirasi, baru kita akan menemukan suatu peluang usaha. Nah, dengan adanya peluang usaha tersebut, seorang wirausahawan akan memanfaatkan peluang tersebut untuk membuka suatu usahanya. Nah, suatu usaha bisa menjadi berhasil, bisa jadi akan menjadi gagal. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan peta konsep pembelajaran ini, langsung saja kita bahas tentang pengertian peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang atau opportunity dan usaha atau bisnis. Peluang berarti kesempatan, sedangkan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Apabila kita tarik kesimpulan, secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Dalam kenyataannya, peluang yang baik saja tidak cukup, tapi juga harus potensial. Berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Yang pertama, memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi skala industri. Teman-teman, peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memiliki keunggulan bersaing. 3. Tidak bersifat sementara. Yang keempat, ada nilai mata uang. Dan yang terakhir atau yang kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Analisis peluang usaha. Apakah yang dimaksud dengan analisis peluang usaha? Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha. Mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya adalah 1. Percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. 2. Mau menerima gagasan atau ide-ide baru. 3. Memiliki semangat kerja yang tinggi. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik. 5. Bertanya pada diri sendiri. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah mau mendengarkan saran dari orang lain. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang analisis peluang usaha, kita masuk pada persiapan peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha, dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang akan dipilih. Kedua, bentuk usaha. 3. Jenis usaha yang ditekuni. 4. Mengenal informasi usaha yang diterima. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Selanjutnya, tujuan dari analisis peluang usaha. Secara umum, tujuan analisis peluang usaha adalah
untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat dan yakin serta berani. Tujuan dari analisis peluang usaha yang pertama adalah untuk menemukan peluang usaha, yang kedua untuk menemukan potensi usaha, yang ketiga untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Seorang wirausaha senantiasa dihadapkan dalam dua kemungkinan, yaitu keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang pertama adalah faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha. A. Faktor manusia, di mana faktor manusia ini ada 3. Yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian atau karakter seseorang sangat menunjang keberhasilannya. Karakter bisa bawaan dari lahir, namun bisa juga dilatih secara terus-menerus. Kemauan keras untuk berubah dan lingkungan sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter. Untuk yang kedua, faktor manusianya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam mengelola usaha, seorang wirausaha dihadapkan dengan berbagai macam kondisi. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan adalah sangat penting untuk mendorong keberhasilan suatu usaha. Faktor yang ketiga dari faktor manusia adalah pengalaman yang dimiliki. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung, bisa juga berupa kisah inspiratif, bisa kita dapatkan melalui buku maupun media elektronik seperti televisi, internet, dan lain-lain. Teman-teman semua, itu tadi adalah faktor manusia. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Nah, itu adalah penjelasan dari faktor keuangan. Selanjutnya, faktor ketiga penyebab keberhasilan wirausaha adalah perencanaan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha. Agar usaha yang mau dijalankan bisa terarah dan tidak asal berjalan, maka dibutuhkan planning yang matang. Perencanaan dapat dimulai saat usaha itu mau didirikan. Misalkan, produk apa yang mau dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapa calon konsumen sasarannya, di mana tempat usahanya, serta siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha. Itu adalah penjelasan dari faktor perencanaan. Sedangkan faktor yang terakhir adalah faktor pemasaran. Pemasaran produk merupakan faktor yang sangat penting. Sebagus apapun produk, bila kita tidak mampu memasarkannya, maka produk tidak dapat menjangkau konsumen yang dituju. Oleh sebab itu, harus dipikirkan, misalkan, siapa yang akan memasarkan produk, siapa yang akan beli atau pembeli potensial produk, serta apa strategi yang akan digunakan. Selain faktor di atas, keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usaha menurut Adiaksa Daud harus dilandasi dengan falsafah yang dikenal dengan nama Doraemon. Apa itu Doraemon? Doraemon berasal dari singkatan. Yang pertama adalah dream. Dream adalah memiliki impian. Kemudian opportunity atau mampu mencari peluang usaha. Kemudian reform, menyusun perencanaan dan mengimplementasikan secara sistematis. Selanjutnya action, yaitu melakukan suatu tindakan. Energy, memiliki semangat yang tinggi. Mapping, yaitu bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT. Selanjutnya organizing,
yaitu bergabung dengan organisasi atau perkumpulan, dan yang terakhir adalah network atau memiliki jaringan relasi yang luas. Teman-teman semua, setelah kita mengetahui faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha, kita masuk pada materi terakhir pada pertemuan pertama ini, yaitu faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. Menurut Zimmer, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya adalah yang pertama, tidak kompeten dan manajerial. 2. Kurang berpengalaman. 3. Tidak bisa mengelola keuangan. 4. Lokasi yang kurang mendukung. 5. Gagal dalam perencanaan. 6. Sikap yang kurang bersungguh-sungguh. 7. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah kurang pengawasan peralatan. Teman-teman, pada KD 3.2 pertemuan pertama ini, sementara ini dulu teman-teman untuk soal evaluasi. Nanti seperti biasa bisa di-download untuk latihan pada deskripsi di video ya. Nah, nanti kita akan bersambung ke part kedua atau bagian kedua di video saya berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.